Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian MLM atau multi-level marketing. MLM adalah singkatan dari multi-level marketing yang berasal dari bahasa Inggris multi yang berarti banyak, level yang berarti jenjang atau singkatan, sedangkan marketing yaitu pemasaran yang berjenjang banyak, dan disebut dengan multi-level marketing karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan dengan pola bertingkat-tingkat atau berjenjang, sehingga multi-level marketing adalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak level tingkatan. MLM atau multi-level marketing adalah sebuah sistem pemasaran barang atau al-bayu dan jasa al-ijarah. Namun demikian, ada beberapa perusahaan yang tidak menjual barang dan jasa, namun mereka mengklaim sebagai industri MLM. Akan tetapi hakikatnya adalah money game yang mengikut skema Ponzi atau sistem piramida. Baik, selanjutnya yaitu bagian B, konsep para multi level marketing syariah. Sama halnya dengan bank syariah, level marketing syariah berdiri di atas dasar kegelisahan para pelaku bisnis karena kinerja yang kurang etis dan tidak profesional dari beberapa oknum pelaku bisnis menimbulkan kerugian para konsumen. Pada animo dari masyarakat terhadap MLM masih tinggi. Disinilah para pelaku bisnis mesti melihat adanya peluang bisnis menjanjikan, namun perlu membenahi sistemnya menuju konsep yang lebih baik, yaitu konsep agama Islam syariah. Dalam konteks yang demikian ini, maka selanjutnya muncul ide atau gagasan di kalangan pelaku bisnis Muslim tentang model bisnis MLM syariah. Mereka adalah Haji Setiotomo, Haji Muhammad, Haji Hidayah Kahai, Mahruf, Haji Ateng, Kusnandi, Haji Abdul Halim dan Dani Ramadhani di bawah bendera PT Ahad Net Internasional. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon penjual langsung berjenjang syariah PLBS, yaitu yang pertama, adanya objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang ataupun produk. Dua, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan suatu yang diharamkan atau yang dipergunakan untuk suatu yang haram. Tiga, transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba, darar, zolim, maksiat. Yang keempat, tidak ada kenaikan harga biaya berlebihan, ekstrim markup, sehingga merugikan konsumen karena tidak sependapat dengan kualitas manfaat yang diperoleh. Kelima, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuk, harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Yang keenam, bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota atau mitra usaha harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi atau akad, sesuai dengan target penjualan barang dan yang atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang dan atau jasa. Selain kriteria sehat dari MUI di bawah ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Transparansi penjualan dan pembagian bonus serta komisi penjualan di samping pembukaan yang menyangkut perpajakan, perkembangan networking atau jaringan dan level melalui laporan otomatis secara prodi. 2. Meyakinkan kehalalan produk yang menjadi objek transaksi real underlying transaction dan tidak mendorong kepada kehidupan boros, hedonis, dan membahayakan eksistensi produk muslim maupun lokal. Yang ketiga, tidak ada ekses atas harga produk yang dijualbelikan di atas covering biaya promosi dan marketing konvensional. Yang keempat, tidak ada eksploitasi pada jenjang manapun antara distributor ataupun antara produsen dan distributor, terutama dalam pembagian bonus yang merupakan cerminan hasil usaha masing-masing anggota. Dengan demikian, seluruh masyarakat khususnya stakeholders, para praktisi bisnis ini merupakan prospek dan
pemerhatian yang telah menyimak presentasi sistem malam perlu secara objektif, mandiri dan proaktif mempelajari batasan-batasan umur syariah sebagai panduan dan dasar penilaian kesesuaian ataupun pelanggaran syariah demi memastikan kehalalan masing-masing perusahaan MLM sebagaimana dijelaskan tadi. C. Akad-akad pada MLM atau multilevel marketing syariah. Ketika berbicara tentang hukum suatu jenis muamalah tidak akan lepas dari akad-akadnya. Dalam buku An-Nazariyat Al-Fiqhiyah, Dr. Muhammad Al-Suhaili, Dekan Fakultas Syariah dan Masjus University, menyatakan bahwa dalam akad ada syarat-syarat umum yang berlaku bagi semua akad dan ada pula syarat-syarat tertentu yang berlakunya hanya pada akad tertentu saja dan tidak bagian lainnya. Bila dilihat dari sudut pandang fikih, ada 3 jenis akad yang potensial terjadi dalam MLM, yaitu akad bai atau jual beli, ju'alah atau pengumpahan, dan samsara atau makelar. Dalam sebuah akad, 2 orang yang terlihat langsung dalam transaksi harus memenuhi syarat sehingga transaksinya tersebut dianggap sah. Syarat-syarat tersebut adalah 1. Rasyid, yaitu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Yang kedua, ridho atau sukarela dan tidak terpaksa. Yang ketiga, akad itu dianggap berlaku dan berkekuatan hukum apabila tidak memiliki khiyar atau hak pilih atau opsi. Dalam ju'alah pun harus memenuhi beberapa syarat, yaitu 1. Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu orangnya balik, orangnya berakal, dan orangnya cerdas. Yang kedua, upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dan jelas jumlahnya. Yang ketiga, pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh pekerjaannya itu bisa dimanfaatkan menurut hukum syarah. 4. Matsah syai dan Maliki menambahkan syarat bahwa dalam masalah tertentu ju'alah tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu seperti mengembalikan atau menentukan orang yang hilang. Sedangkan mazhab Hambali membolehkan pembatasan waktu. Yang kelima, mazhab Hambali menambahkan syarat bahwa pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu tidak terlalu berat meskipun dapat dilakukan berulang kali seperti mengembalikan binatang ternak. Keenam, akad ju'alah bersifat sukarela, dengan kata lain kedua belah pihak saling ridha. Pekerjaan makelar atau samsara harus memenuhi beberapa syarat di samping persyaratan di atas, antara lain seperti berikut atau Farid 2007. 1. Perjanjian jelas kedua belah pihak. Surah An-Nisa ayat 29. 2. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Yang ketiga, objek akad bukan hal-hal yang mengandung unsur maksiat atau haram. Yang keempat, distributor dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang diharamkan dan syubhat. Dikatakan bahwa dalam MLM terjadi akad bai karena dalam praktek MLM ada pembayaran yang dilakukan oleh pendaftaran dan ada pemberian barang yang dilakukan oleh perusahaan MLM yang berakhir dengan berpindahnya kepemilikan barang. Apalagi ada MLM yang secara tegas menyatakan bahwa bila ingin jadi anggota, pendaftar harus membeli produk terlebih dahulu. Dikatakan bahwa dalam MLM potensial terjadi akad ju'alah karena di situ terdapat pengumpah atau berupa bonus atas prestasi yang telah dilakukan member atau merekrut orang lain yang kemudian menjadi downline-nya. Sedangkan indikasi adanya akad samsara atau makelar pada MLM dilihat dengan peran dari member dalam hal yang menghubungkan calon pembeli. Hubungan hukum yang terjadi sebagai akibat dari kedua sistem MLM tersebut adalah perusahaan berkewajiban untuk memberikan upah atau bonus, dan member berhak untuk mendapatkan bonus atau upah dari pihak perusahaan apabila syarat-syarat yang ada telah terpenuhi.
Hubungan hukum ini terjadi sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan dan member, yaitu pada saat member mendaftar. Selain adanya hubungan hukum antara perusahaan dengan member, kedua sistem MLM tersebut juga menimbulkan hubungan hukum antara para member sendiri, yaitu antara member yang menjadi upline dan member yang menjadi downline. Upline berhak untuk mendapatkan bonus dari prestasi yang telah dilakukan oleh downline-nya yang bisa mencari downline baru atau lain atau membeli produk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan fikih terhadap MLM. Pada praktik MLM yang menggunakan produk halal, ada beberapa kalangan yang melihat bahwa produk walaupun itu halal namun tidak lepas dari sistem yang digunakan. Dengan melihat analisis di atas, maka sekalian produk yang diperjualbelikan adalah halal. Akan tetapi, akad yang terjadi dalam bisnis MLM itu adalah pemelekaran itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bersatu sebagai pemilik atau malik, bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain. Karena itu, memekelari makelar atau samsara ala samsara tidak diperbolehkan, sebab kedudukan makelar adalah sebagai orang tengah atau mutawassit atau orang yang mempertemukan muslim dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan penjual dan kepentingan pembeli. Jika dia menjadi penengah atau mutawid al-mutawid, maka statusnya tidak lagi dikatakan sebagai penengah, dan maka gugurlah kedudukan sebagai penengah atau makelar tersebut. Inilah fakta makelar, dan produk-produk yang diperjualbelikan adalah halal. Akan tetapi, akad yang terjadi di dalam MLM itu adalah pemekalaran, itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Terima kasih.